Teman-teman semua, kali ini saya akan berbagi informasi seperti apa bantuan perguruan tinggi terhadap peserta PPG dalam kaitannya mereka mengikuti ujian tulis berbasis komputer. Untuk kemajuan kita bersama, mari saling dukung channel ini dengan cara klik subscribe, like, comment, and share video berikut ini. Teman-teman semua, seperti yang sudah kita ketahui bahwa salah satu tahapan penting dalam kegiatan PPG itu adalah ujian tulis berbasis komputer atau istilahnya UTBK. Nah, di kesempatan yang baik ini, coba kita analisis bagaimana persiapan yang bisa dilakukan oleh PT penyelenggara PPG dalam kaitannya adalah mempersiapkan para peserta mengikuti UTBK atau ujian tulis berbasis komputer. Yang pertama itu adalah mungkin yang bisa dilakukan oleh perguruan tinggi itu adalah pembekalan materi pelajaran kepada peserta PPG. Nah, walaupun sebenarnya kegiatan PPG untuk di tahun 2024 itu dilaksanakan secara mandiri melalui eh, situs apa PMM. Jadi di sana mereka akan belajar secara mandiri mengenai modul, ada 3 modul. Berikutnya mereka akan mengerjakan tugas, latihan, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya PT penyelenggara menurut saya bisa juga ya membantu teman-teman peserta PPG untuk siap mengikuti ujian tulis berbasis komputer ya. Jadi di sini mungkin PT penyelenggara PPG bisa menyelenggarakan atau memberikan pembekalan materi inti 1 atau 2 kali pertemuan terhadap 3 modul yang ada di PPG tahun 2024 ini yang sudah ada juga di webnya PMM. Nah, bisa jadi eh, perguruan tinggi itu tidak melakukan karena memang eh, kebijakan untuk pelaksanaan PPG di tahun 2024 ini adalah mereka atau para peserta belajar secara mandiri. Cuman kita berpikir, apakah salah kalau perguruan tinggi membantu peserta ya dalam hal misalkan memberikan bimbingan 1 atau 2 kali pertemuan terhadap eh, modul yang ada di PMM tersebut. Nah, di sini saya banyak mendapat keluhan dari teman-teman peserta bahwa mereka itu eh, apa namanya, ketika ada kebingungan atau tidak mengerti dengan apa yang ada di 3 modul PPG di tahun 2024 ini, mereka kesulitan kemana mereka bertanya. Nah, sebenarnya di sini mungkin satu peluang bahwa perguruan tinggi juga bisa masuk di sini untuk membantu memberikan materi inti ketika mereka ada eh, eh, sesuatu yang belum mereka pahami. Dan saya pikir teman-teman peserta PPG pasti setuju dengan pendapat ini. Ya, cuman sekarang ini harus dikomunikasikan ya supaya antara kebijakan yang dari pusat dengan apa yang dilakukan oleh perguruan tinggi itu tidak menyalahi aturan yang ada. Tetapi menurut saya ini nampaknya sangat baik dilakukan ya. Jadi meskipun teman-teman peserta itu belajar mandiri melalui PMM, tetapi jika ada inisiasi dari perguruan tinggi untuk membantu ya menjawab kebingungan atau hal-hal yang kurang dipahami oleh peserta PBG, nampaknya itu sangat baik dilakukan. Yang kedua yang bisa dilakukan oleh perguruan tinggi, bagaimana mempersiapkan teman-teman peserta PBG untuk mengikuti UTBK itu adalah memberikan latihan soal. Ya, jadi selain pembekalan materi, maka bisa juga perguruan tinggi itu memberikan pelatihan-pelatihan terkait dengan soal-soal latihan ataupun soal-soal ujian PPG itu sendiri. Ya, mungkin bisa mengambil dari soal-soal eh, yang ada di beberapa situs ataupun di masing-masing perguruan tinggi itu membuat soal-soal tersebut ya. Jadi di sini bagaimana nanti mungkin LPTK itu membiasakan para peserta PPG untuk eh, mengikuti latihan soal yang ada sehingga mereka
memiliki kemampuan untuk menjawab soal, dan memiliki pengalaman. Tetapi sekali lagi, yang kedua ini tidak dilakukan oleh perguruan tinggi karena memang di webnya PMM itu teman-teman peserta PPG tahun 2024 itu sudah disediakan menu simulasi atau latihan soal. Sehingga mungkin karena kebijakannya adalah mereka belajar mandiri dan mereka belajar dari PMM, sehingga perguruan tinggi eh, tidak mau terlibat di dalam kegiatan tersebut, ya. Tetapi sekali lagi ini kalau dilakukan, nampaknya saya yakin para peserta PPG itu akan menyambut sangat baik jika hal ini dilakukan, begitu ya. Karena saya dapat informasi dari teman-teman peserta PPG, latihannya di PMM itu sangat terbatas. Nah, bagaimana kalau perguruan tinggi memberikan satu atau dua kali latihan, kemudian dibahas soal-soalnya, nampaknya itu adalah membantu para peserta untuk meningkatkan pemahaman terhadap soal-soal yang ada, kemudian bagaimana mereka akan mengerjakan soal-soal UTBK itu dengan baik. Berikutnya Bapak dan Ibu dan teman-teman semua, yang bisa dilakukan lagi oleh perguruan tinggi itu adalah ujian simulasi. Kalau yang tadi itu latihan soal, sekarang simulasi. Ya. Jadi untuk memberikan pengalaman nyata bagaimana nanti teman-teman peserta PPG itu mengikuti UTBK, maka perguruan tinggi itu bisa mengadakan sebuah simulasi. Jadi saya yakin perguruan tinggi penyelenggara PPG itu dari sisi sumber daya itu sudah pasti sangat baik begitu, sehingga untuk membuat sebuah website simulasi ataupun merancang sebuah simulasi UTBK untuk teman-teman peserta PPG nampaknya tidak terlalu sulit. Cuma nanti mungkin masalahnya adalah anggaran, ya. Jadi karena itu adalah membuat simulasi ada anggaran, kemudian eh, nampaknya bisa jadi karena tidak ada anggaran itu tidak lakukan, atau memang karena kebijakannya adalah tahun ini adalah mereka atau peserta itu adalah belajar mandiri melalui PMM, dan di sana juga sudah ada latihan soal dan simulasi, sehingga perguruan tinggi tidak mengambil langkah ini. Tetapi kalau langkah ini diambil, saya pikir teman-teman peserta PPG itu akan sangat berterima kasih kepada perguruan tinggi karena telah membantu mereka untuk memperbanyak latihan ataupun simulasi, sehingga mereka bisa tahu ya kelemahan ataupun hal-hal yang perlu diperbaiki, eh, sehingga mereka lebih siap untuk mengikuti UTBK atau ujian tulis berbasis komputer. Kemudian yang tidak kalah penting, dan ini mungkin tidak menyedot anggaran dari perguruan tinggi, itu adalah bagaimana perguruan tinggi itu bisa memberikan dukungan psikologis kepada para peserta PPG. Karena sekali lagi, selain dukungan akademis, jadi perguruan tinggi itu juga bisa memberikan dukungan psikologis kepada para peserta PPG. Nah, seperti apa maksudnya? Nah, maksudnya begini. Jadi teman-teman peserta PPG itu kan mungkin stres atau cemas, ya, karena mereka akan mengikuti ujian tulis berbasis komputer, ya. Nah, di sini kehadiran perguruan tinggi itu bisa jadi membantu teman-teman peserta dengan memberikan konseling ataupun motivasi, ya, bagaimana kita bisa membantu mengatasi stres ataupun kecemasan daripada peserta PPG itu sendiri, baik selama mengikuti pembelajaran mandiri di PMM ataupun nanti kesiapan para peserta mengikuti ujian tulis berbasis komputer, ya. Jadi teman-teman yang stres, yang cemas dan lain sebagainya mungkin bisa difasilitasi untuk dibimbing, ya, atau dilayani, ya, sehingga mereka akan lebih siap secara psikologis untuk mengikuti UTBK. Dan nampaknya kalau hal yang keempat ini dilakukan oleh perguruan tinggi, saya yakin teman-teman peserta PPG itu akan sangat berterima kasih kepada perguruan tinggi penyelenggara PPG. Kemudian yang kelima itu adalah penggunaan teknologi. Jadi di saat seperti ini penggunaan teknologi menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk keberhasilan teman-teman peserta PPG mengikuti ujian tulis berbasis komputer. Jadi di sini mungkin perguruan tinggi dapat membagikan sumber-sumber belajar, kemudian materi-materi ataupun latihan-latihan soal yang ada di berbagai sumber, di berbagai apa namanya
eh, eh, yang disediakan secara online itu dibagikan kepada para peserta PPG. Nampaknya jika informasi-informasi itu yang dilakukan oleh perguruan tinggi, saya yakin teman-teman peserta tidak kesulitan untuk bisa mengaksesnya. Karena saya mendapat informasi juga teman-teman peserta kemana harus mencari informasi eh, di berbagai YouTube channel itu sangat beragam. Ada yang bagus, ada yang kurang bagus, sehingga mungkin mereka bingung dan kita tidak tahu yang benar, yang mana, yang salah, yang mana begitu ya, atau yang tepat mana, yang kurang tepat mana. Nah, kalau perguruan tinggi membantu menyediakan informasi ini, ya sudah dipilihkan atau sudah difilter mana yang cocok, mana yang sesuai, mana yang tidak bagus, sehingga teman-teman peserta pasti tahu dan akan siap mempelajarinya begitu. Sehingga saya yakin teman-teman peserta akan berterima kasih kepada perguruan tinggi. Tetapi sekali lagi, nampaknya 1, 2, 3, 4, 5 ini tidak dilakukan oleh perguruan tinggi karena ya kebijakan PPG di tahun 2024 ini memang sangat berbeda dengan PPG-PPG sebelumnya. Jadi sekali lagi pendidikannya adalah para peserta belajar mandiri di aplikasi PMM, kemudian mereka membuat tugas. Kalau memang sudah clear, mereka bisa mendaftar ujian dan mereka ujian. Tidak ada komunikasi atau bimbingan atau pembelajaran secara sinkronus atau asinkronus dengan perguruan tinggi penyelenggara PPG. Ya, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Saya pikir jika ini bisa dikomunikasikan dengan baik, mungkin bisa dilakukan oleh perguruan tinggi dan teman-teman peserta PPG akan menyambut baik hal ini sehingga mereka lebih siap mengikuti UTBK. Terima kasih semuanya.